Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa mab'us rahmatan lil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita sudah memulai memasukin 10 hari terakhir atau 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam melaksanakan amalan-amalan terbaik kita, terlebih lagi di 10 malam terakhir ini. Kenapa? Karena di 10 malam terakhir inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita malam Qadar atau malam kemuliaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami Allah telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Qadar, malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam Qadar itu? Tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh atau malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbitnya fajar. Saudara-saudara sekalian, di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa malam Qadar itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita konversi, 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun, ya, 83,3333 sekian. 83 tahunan. Dan Allah mengatakan di sini malam yang lebih baik, berarti tidak sama dengan 83 tahun, tapi lebih baik daripada 83 tahun. Berarti bisa 84 tahun, 85 tahun dan seterusnya. Tidak kurang dari 83 tahun. Nah, saudara-saudara sekalian, oleh karena itu mari kita manfaatkan 10 malam terakhir ini untuk bisa memburu, bisa mengejar, bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Karena istimewanya malam Lailatul Qadar itu sehingga Allah mengatakan di sini lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi manusia di zamannya atau umatnya Rasulullah SAW itu biasanya rata-rata umurnya kalau mengikuti Rasulullah itu sekitar 63 tahunan. Ya, jadi kalau kita mendapatkan malam yang lebih baik daripada 83 tahun, berarti sudah mendapatkan banyak bonus di situ. Artinya apa? Malam lebih baik daripada 1000 bulan ini, kalau di malam itu kita mengerjakan suatu amalan, misalnya kita membaca Quran 1 juz, maka itu lebih baik daripada kita membaca Al-Quran 1 juz selama 83 tahun. Kita sholat sunnah 2 rakaat pada malam itu, maka itu lebih baik daripada kita sholat 2 rakaat selama 83 tahun. Nah, begitulah seterusnya. Jadi malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, daripada 83 tahun. Nah, oleh karena itu saudara-saudara sekalian, mari sama-sama kita kencangkan ikat pinggang kita kencangkan sarung kita, banyak-banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan taubat kita juga diterima. Dan pada malam 10 hari terakhir ini, juga malam-malam sebelumnya, Rasulullah SAW mencontohkan sebuah doa yang mudah-mudahan kita terus panjatkan setiap hari kita selama bulan Ramadan ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Di riwayat lain dikatakan Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, saudara-saudara sekalian, saya kira peristiwa
pandemik yang sekarang terjadi ini merupakan hikmah juga tersendiri buat kita semuanya, karena biasanya saat-saat 10 hari terakhir ini kita sudah disibukkan dengan agenda-agenda penyambutan Lebaran, agenda-agenda persiapan Idul Fitri yang justru menurut saya mungkin merupakan sebuah tradisi, tetapi kadang-kadang ini bisa melupakan atau melalaikan yang hakikat sebenarnya di 10 malam terakhir itu. Ya, misalnya kita disibukkan dengan persiapan membuat kue Lebaran, kita disibukkan dengan persiapan membeli baju Lebaran, baju baru ya. Atau mungkin kita juga disibukkan dengan persiapan-persiapan mudik Lebaran. Saudara-saudara sekalian, padahal ini bukanlah sesuatu hal yang utama ketika kita menghadapi 10 malam terakhir. Justru Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya mencontohkan 10 malam terakhir itu kita banyak-banyak ya, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkhalwat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyendiri, beriktikaf di masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan ampunan. Ya, bukan dengan agenda-agenda yang menyibukkan tadi itu yang berhubungan dengan duniawi. Dan ini alhamdulillah kita mendapatkan hikmahnya di suasana pandemi ini. Saya kira kita tidak lagi disibukkan dengan hal-hal itu ya, membuat kue Lebaran mungkin sekadarnya, membeli baju Lebaran mungkin juga sekadarnya, dan mudik juga sudah ada himbauan dari pemerintah untuk tidak mudik. Dan sebenarnya mudik ini juga sebuah tradisi yang hanya dimiliki oleh beberapa negara tertentu saja ya, Indonesia terutama yang sudah menerapkan ini sejak zaman dahulu, sejak zaman Majapahit ya. Jadi istilah mudik ini sejak zaman kerajaan Majapahit, cuman waktunya tidak waktu Lebaran pada waktu itu ya. Mudik itu di bahasa Jawanya itu merupakan akronim dari mulih dili atau pulang sebentar ya. Jadi ini istilah zaman dulu yang sudah ditradisikan oleh kita di Indonesia ini sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Sementara kalau kita lihat di negara-negara lain, bahkan negara yang mayoritas Islam, mudik itu tidak ada di Idul Fitri ya. Justru mudik itu diadakan di Idul Adha, karena hari raya besar itu sebenarnya adalah hari raya Idul Adha. Karena disitulah kita sebenarnya mengadakan sebuah tanda kutip pesta ya, makan-makan atau kumpul-kumpul dengan keluarga sambil kemudian bercengkerama di Idul Adha itu. Nah, dulu saya waktu jadi mahasiswa juga pernah mengusulkan ini, menyampaikan sebuah ide gagasan ini, bagaimana kalau pemerintah itu mengubah ya sebuah tradisi mudik itu yang biasanya Lebaran, Idul Fitri diganti ke Idul Adha. Kenapa? Karena hari raya Idul Adha itu kan 3 hari, sementara Idul Fitri itu 1 hari kalau hitungan hijriyahnya. Ya, kalau kita takbir kan juga 3 hari kalau di Idul Adha itu. Kalau di Idul Fitri itu kan takbiran itu hanya 1 hari. Nah, kemudian di Idul Adha itu kita ada makan-makannya ya, makan-makan besar, karena di situ kita disunahkan untuk menyembelih hewan kurban. Bahkan semua orang pada waktu itu, pada Idul Adha itu seharusnya mendapatkan jatah hewan kurban itu, karena yang baik yang kaya maupun yang miskin, baik yang mampu maupun yang tidak mampu mendapatkan itu semuanya. Dan kita punya kesempatan untuk makan-makan enak pada waktu itu. Dan itulah seharusnya momentum yang paling tepat kita mengadakan mudik, kumpul-kumpul dengan keluarga. Dan ini tradisi ini sebenarnya dilakukan di negara-negara lain, negara-negara yang mayoritas Islam, yang mereka mengadakan mudiknya itu justru di Idul Adha. Dan mudah-mudahan momentum atau suasana pandemik ini bisa, ini gagasan saya pribadi, bisa kemudian mengubah tradisi mudik kita yang sudah mulai ada sejak zaman Majapahit dulu dan kemudian mulai ditradisikan di Indonesia itu pada tahun 1970-an. Ya, pada waktu itu suasana mudik itu dimulai dilegalkan oleh pemerintah kita dengan menambah waktu liburan yang panjang tahun 70-an itu ya, 1970. Nah, mudah-mudahan
bisa diubah oleh pemerintah nanti yang akan datang. Mudik itu libur lebarannya itu libur panjangnya itu di Idul Adha. Nah, saudara sekalian, karena kita nggak disibukkan lagi dengan agenda mudik saat ini, agenda bikin kue lebaran yang banyak, kemudian agenda beli baju baru. Nah, mudah-mudahan bisa kita manfaatkan, bisa kita maksimalkan untuk memperbanyak waktu-waktu produktif kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.